semuanya, kenalin aku Eva Rahmatun Nazila dari kelas A25 Psikologi dengan NIM 25104034. Nah, di video kali ini aku mau bahas salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang sebenarnya itu deket banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu BPJS Kesehatan. Mungkin sebagian besar dari kita atau bahkan keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita itu udah pernah menggunakan BPJS. Karena itu, topik ini menurut aku cukup penting untuk dibahas terutama dari sisi manfaat, masalah yang terjadi di lapangan, dan juga solusi yang bisa dilakukan. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung simak aja di video kali ini teman-teman. BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan agar seluruh masyarakat itu bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Nah, program ini itu sangat membantu terutama bagi masyarakat yang mungkin kesulitan secara ekonomi untuk membayar biaya rumah sakit yang cukup mahal. Dengan adanya BPJS, masyarakat itu cukup membayar iuran bulanan dengan jumlah tertentu. Lalu, mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Nah, kalau dilihat dari tujuannya, program ini tuh sebenarnya sangat baik buat masyarakat. Bahkan bisa dibilang BPJS adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Tapi, seperti kebijakan lainnya, pelaksanaan di lapangan itu tidak selalu berjalan sesuai harapan. Masih ada beberapa hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Pemerintah bilang BPJS ini revolusi kesehatan. Tapi, kalau kita lihat dari pengalaman banyak orang, termasuk mungkin dari orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, salah satu kritik yang paling sering muncul adalah soal pelayanan yang memakan waktu cukup lama. Pasien BPJS seringkali harus menunggu lama, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, sampai akhirnya mendapatkan tindakan medis. Selain itu, sistem rujukan berjenjang juga sering dianggap cukup rumit. Pasien tidak bisa langsung ke rumah sakit besar, tetapi harus melalui puskesmas terlebih dahulu, dan itu prosesnya sangat lama. Di satu sisi, program ini itu memang dibuat supaya layanan kesehatan lebih tertata. Tapi di sisi lain, untuk kondisi tertentu, hal ini justru terasa memperlambat penanganan. Ada juga anggapan di masyarakat bahwa pelayanan untuk pasien BPJS terkadang berbeda dengan pasien umum. Teman-teman, sekarang ayo kita beralih untuk melihat contoh yang sering terjadi di lapangan. Kalau kita lihat lebih dalam, ada beberapa masalah yang sering banget terjadi. Yang pertama yaitu antrian panjang. Banyak pasien BPJS harus datang sangat pagi hanya untuk mendapatkan nomor antrian. Nah, kemarin itu tetanggaku bilang kalau dia sampai rumah sakit jam 7, tapi baru dipanggil untuk diperiksa itu sekitar jam 12 siang. Selama waktu itu, pasien itu hanya menunggu, bahkan dalam kondisi sakit yang cukup parah. Padahal hal seperti ini tuh cukup mengganggu kesehatan pasien. Yang nomor 2, ada proses rujukan yang panjang. Yang sering kita lihat di lapangan, banyak pasien yang kondisinya itu sudah cukup parah, tapi dia tetap harus ke puskesmas dulu, lalu dirujuk ke rumah sakit, baru bisa ke dokter spesialis. Proses ini bisa memakan waktu berhari-hari, padahal dalam kondisi tertentu, pasien itu membutuhkan penanganan yang lebih cepat. Yang nomor 3, ada perbedaan pengalaman layanan. Nah, beberapa orang merasa bahwa pelayanan pasien BPJS itu kurang cepat dibandingkan dengan pasien umum. Misalnya, dalam satu ruangan, pasien umum itu bisa lebih dulu dilayani karena proses administrasinya lebih cepat. Sedangkan pasien BPJS itu diakhirkan. Pengalaman seperti ini itu sangat sering dibicarakan di masyarakat. Ini biasanya buat keluhan-keluhan di masyarakat. Yang nomor 4 yaitu keterbatasan fasilitas.
Tidak semua rumah sakit itu memiliki fasilitas yang lengkap untuk pasien BPJS. Kadang pasien itu harus dirujuk lagi ke rumah sakit lain karena alat atau dokter yang dibutuhkan itu tidak tersedia. Hal ini tentu membantu proses pengobatan menjadi lebih panjang dan lebih melelahkan. Semua masalah ini juga, kalau terus terjadi, itu bisa membuat masyarakat merasa kurang puas dengan program BPJS dan layanannya. Padahal program ini kan sebenarnya sangat penting dan sangat bagus juga buat masyarakat. Nah, yang terakhir ada masalah pindah vaskes susah dan dokternya menolak pasien. Pasien meminta untuk pindah puskesmas, tapi butuh surat rujukan plus approve 7 hari. Nah, di sini aku ada beberapa kasus kelalaian layanan BPJS pada pasien yang menyebabkan meninggal dunia. Keluarga menyebut MB sempat 3 kali datang ke rumah sakit tersebut, namun ditolak karena BPJS kesehatannya terdaftar di Wamena, bukan di Jayapura. Untuk memperbaiki masalah dan kondisi itu, menurut aku ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Pertama, perlu adanya peningkatan sistem digital. Nah, kalau sistem administrasi dibuat lebih cepat dan lebih terintegrasi, proses pendaftaran dan antrian juga bisa jauh lebih efisien. Kedua, ada penambahan tenaga medis. Dengan jumlah dokter dan perawat yang lebih banyak, waktu tunggu pasien itu juga bisa dikurangi. Ketiga, ada penyederhanaan sistem rujukan. Nah, untuk kasus tertentu, seharusnya pasien itu bisa langsung mendapatkan penanganan tanpa harus melalui terlalu banyak tahapan-tahapan. Yang keempat, peningkatan kualitas pelayanan. Tanpa melihat status BPJS atau umum, semua pasien itu harusnya mendapatkan pelayanan yang sama baiknya juga. Solusi yang terakhir yaitu permudah sistem pindah vaskes. Dipercepat juga proses persetujuannya biar nggak sampai berhari-hari. Dengan begitu, pasien bisa mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Sistem darurat juga harus lebih jelas. Perlunya ada standar yang jelas tentang kondisi darurat agar tidak terjadi perbedaan penilaian antara pasien dan tenaga medis. Nah, kalau solusi-solusi ini bisa diterapkan dengan baik, kepercayaan masyarakat terhadap program BPJS juga akan meningkat dan tidak ada lagi keluhan-keluhan dari masyarakat. Nah, ada beberapa kutipan psikolog yang menurut aku cukup relevan dengan topik ini. Yang pertama dari Abraham Maslow, Bapak Psikologi Humanistik. Basic needs must be met before higher motivation can occur. Kebutuhan dasar harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum motivasi yang lebih tinggi dapat muncul. Artinya, kesehatan itu fondasi. Kalau program BPJS ini bikin orang stres, gimana masyarakat mau produktif? Pemerintah itu harus dengar ini. Nah, menurut Carl Rogers, the good life is a process, not a state of being. Artinya, hidup yang baik adalah proses yang terus berkembang. Dalam konteks kesehatan, dalam konteks program BPJS ini, pelayanan yang baik itu sangat penting agar seseorang bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Sebagai penutup, aku ingin menekankan bahwa program BPJS Kesehatan adalah program yang sangat penting dan memiliki tujuan yang baik. Tapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pelayanan, sistem, dan fasilitas. Dengan perbaikan yang tepat, BPJS bisa menjadi sistem kesehatan yang lebih baik dan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan yang lainnya. Bye-bye.